Shalom, selamat pagi teman-teman. God is good, and all the time God is good. Amen. Sukacita penuhnya. 1, 2, 3. Terima kasih ya Tuhan. Dari Roh Kudus pagi ini kami mau persiapkan hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah umat-Mu, tengah pujian umat-Mu. Kami Roh Kudus sama mau dedikasikan ya Tuhan untuk kebaktian kami pagi ini. Kau persiapkan hati kita ya. Oh yes. Amen. Kita mau. Oh yes. Sembah. Mari Roh Kudus, kami minta Tuhan Kau akan melawat kami
gereja dimanapun mereka berada. Ya pagi ini Tuhan, lawatan Tuhan akan menjamah kami dengan tidak terbatas ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang punya beban Kau angkat biar pagi ini Roh Kudus Engkau disenangkan dengan pujian kemuliaan kami. Beracara di depan jemaatmu pada pagi ini Tuhan, dan nyatakan Tuhan kuasa-Mu dengan lebih. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yuk. Amin, amin, amin. Selamat pagi. God bless. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi, teman-teman? Berjalan bersama. Amin.
Mari kita sama-sama serukan nama Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. 1, 2, 3, 4. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman? Amin. 1, 2, 3, 4.
we go. Kasih setiamu katakan itu, ingat memberikan bersedia bagiku. Maafkanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. One more time. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun kita di bawah, kadang kita di atas, semua itu ada waktunya, dan kita hanya harus bisa menunggu waktu Tuhan dan selalu bersyukur. Amin. Aku mau selalu bersyukur.
Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan aku membalas cinta, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ya sudah benar Tuhan. Oh Bapa kami yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang hanya pada-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur, dan karena kami selalu bersyukur atas setiap pemberian-Nya ya Bapa. Oh ya sudah benar Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dengan aku membalas kasih-Mu
yang setia, Kau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Apapun yang kami alami, yang Kau sudah izinkan kami alami, Hamba percaya Tuhan Kau selalu beserta kami, Tuhan. Roh Kudus pagi ini Tuhan berbicara, Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan suara. Bapa, aku minta sebagai hamba-Mu, Kau akan menjamah menjumpai kami dimanapun kami berada, Tuhan. Mungkin bagi banyak kami yang datang dengan hati yang mungkin takut, khawatir, gelisah. Mungkin ada yang datang dengan segala macam permasalahan. Jadi kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada yang di dunia. Terima kasih Bapa, Kau sembuhkan yang sakit, berikan pengharapan bagi kami yang datang dengan tidak berpengharapan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara. Kami siap untuk diberkati oleh firman. Terima kasih. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Nyatakan bagi ucapan syukur kita. Terima kasih Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan buat Dia. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang baik, Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat dikatakan yuk, amin, 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 amin. Selamat pagi juga akan duduk. Selamat pagi semua bagi Anda semua yang ada streaming online. Namanya diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Di Philadelphia cuacanya sangat-sangat nyaman, sejuk. Amin. Ya, kita tunggu semua sampai saya bisa mengira Anda semua dengan kami. Amin. Kalau pagi ini, misalnya pagi ini, kalau saya panggil saudara saya, hai kamu, si bodoh. misalnya, ini pada ngamuk semua. Hai si bodoh sini. Kira-kira ada yang nyamperin saya nggak? Ada orang yang mau nonjok gitu ya. Si bodoh gitu ya. Kira-kira mungkin saya lagi mikir-mikirin nggak ada orang yang mau nyamperin ya. Emangnya lu siapa gitu ya. Tapi aneh ya sebenarnya. Saya perhatikan ya ini kalau saya baca firman kadang-kadang saya tertarik dengan banyak ayat-ayat yang menarik gitu ya. Saya lihat di Bible application, Anda boleh lihat di Bible application di handphone saudara, itu kata bodoh atau fool itu di dalam Alkitab dicatat 140 kali. Wakil sangat banyak. 140 kali, 100 di dalam perjanjian lama, percayalah saya baru hitung-hitung ya, 40 di dalam perjanjian baru. Banyak sekali di dalam. Kata bodoh, kata fool. Nah saya mulai tertarik, apa sih definisi daripada bodoh? What does that mean? Oh, kita tahu ya bodoh itu fool, bodoh ya. Tapi apa sih yang menurut Bible Dictionary, menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, kalau Merriam Dictionary, what is the definition of fool?
Ya saya baca ini sebenarnya definisinya saya baru lihat di apa namanya dictionary dengan a person who act unwisely or imprudently, a silly person. Dia ngomong gini, a person who act unwisely. Jadi definisinya itu sebenarnya simpelnya ada 3 ya. Kata fool itu definisinya dia bilang unwisely, nggak berhikmat lah ya, kurang berhikmat. Yang kedua dikatakan imprudent. Imprudently artinya apa ya, sembrono ya, sembarangan, sembrono. Nah yang ketiga dikatakan silly, a silly person. Silly itu lebih konotasinya artinya konyol, bisa juga dumb ya. Saudara Misan itu tolol dan segala itu karena silly gitu. Jadi 3 hal atau 3 definitif daripada kata fool itu 3-tiganya menurut saya kurang baik. Konotasinya negatif. Tapi kenapa kita mengatakan sampai 140 kali saudara? Ya mungkin lebih, tapi saya baca di dalam, saya lihat, saya hitung-hitung di Bible App itu 140 daripada ayat-ayat yang ditulis dari Perjanjian Lama. Nah, apa sih yang kita katakan mengenai definisi daripada fool ini secara Alkitabiah? Oh ya, sudah kita belajar ya. 1 Korintus 3 ini. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Kita punya contemporary Bible nggak di dalam terjemahan? Nggak tahu kan? 1 Korintus 3 ayat ke-18 saya bahasa Indonesia dulu nih. Haleluya. I'm going somewhere with this. 1 Korintus 3 ayat ke-18. Oke, bisa? Ada yang bisa bantu? 1 Korintus, saya akan buka dari 1 Korintus 3 ayat 18. Saudara, kalau Anda di rumah nggak ada, kita bisa baca ya. Dikatakan gini, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat atau pintar. Jadi kalau saya baca ini sepertinya Paulus mengatakan sesuatu yang kontradik, yang agak bertentangan dengan yang dikatakan fool atau bodoh. Terus dikatakan ini, menurut yang dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. What does that mean, Paul? Paulus bilang biarlah dia menjadi bodoh supaya berhikmat. Terus saya renungkan ayat ini, ternyata ada sedikit kesannya kontradik, betul saudara ya. Nah, kita baca sekali lagi, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya pintar atau berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ya, dalam contemporary Bible saya baca di sini, okay, don't fool yourself. In any of them you think that you are wise in the thing of the world, you will have to become foolish before you can be truly wise. Nah, Paulus mengatakan ternyata maksudnya jangan menjadi pintar menurut ukuran dunia. Itu maksud Paulus. Jangan kamu menjadi berhikmat, jangan kamu menjadi pintar menurut ukuran dunia. Makanya ada ayat yang ke-19 ini. Makanya ada ayat yang ke-19 dikatakan gini, karena apa? Hikmat dunia ini adalah apa? Kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikan. Jadi kebodohan hikmat yang kata pintar dari dunia itu adalah bodoh buat Tuhan. Amin. Karena listen, bottom line-nya hikmat dunia itu beda dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Hikmat yang dari dunia ini, saya ulangi, itu beda dengan ukuran standar
yang disebut dari Tuhan. Nah, apa sih yang disebut bodoh bagi Tuhan? Yang mungkin orang lain katakan pintar. Jadi waktu Anda renungkan ayat-ayat ini, saya mau supaya kita membuka hati bahwa kata bodoh itu bukan selalu secara konotasinya itu goblok, beda. Karena mungkin dia nggak retarded. Apa sih yang bodoh buat Tuhan? Yang pertama Anda baikkan baik. Orang yang disebut bodoh di mata Tuhan yaitu orang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Orang yang menganggap tidak percaya Tuhan. Yes, Mazmur 53 ayat 1 ngomong gini. Mazmur pasal 53 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud, orang bebal, ya dikatakan dalam bahasa Inggris, fool, berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Firman Tuhan katakan orang ini bodoh karena di dalam hatinya merasa tidak ada Allah. Mungkin dia enggak goblok, saudara. Mungkin dia enggak retarded, mungkin dia enggak idiot, tapi pagi ini firman Tuhan, you're fool, dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia merasa di dalam hatinya tidak ada Allah. Amin. Oh, mungkin dia pintar, mungkin dia terkenal, mungkin dia punya banyak gelar, tapi di mata Tuhan ini so full karena merasa tidak ada Allah. Amin. Nah, pagi ini mungkin Anda pernah ketemu, karena minggu lalu saya katakan saat ini orang dunia ini orang yang sains itu dianggap Tuhan oleh banyak orang. Banyak orang yang malu mengakui akan keberadaan Tuhan. Kali, terutama banyak sekali orang yang pintar malu untuk ngomong bahwa ini bertuhan. Nah, firman Tuhan katakan he's a fool. Ini terkenal, saya tidak tahu. Tapi dikatakan jalan-jalannya busuk dan jijik, kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Wow. Interesting. Karena pagi ini ada orang yang mungkin merasa tidak ada Tuhan, khususnya orang kita. Saya pertama ketemu dengan, bukan ketemu, ini bisa dokter yang mengoperasi tangan saya beberapa tahun yang lalu waktu saya gendong Casey jatuh. The doctor, one of the top doctor di Amerika, is a surgeon, Dr. George. Dia ada di UPenn Hospital. Tapi waktu kita ngobrol selama ini dia tanya, what do you do? Saya pastor, and then this is what impressed me. Dia saya sangat kagum dengan dia. Dia ngomong gini, Pastor, can you lead to pray before I? Dia mau jeksi tangan saya. Dia bilang gitu, can you pray first? Wow. Karena bagi banyak orang itu satu kebodohan. Pray? Apa yang sebetulnya, saudara? Kita mau menunjukkan siapa diri kita tanpa malu pada dunia. Amin. Bukan di satu ayat di 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21. 1 Korintus pasal 1. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Sehingga people karena ada pikir pemberitaan tentang salib. Kalau Anda teruskan ayat-ayat ini katakan bahwa banyak orang Yahudi yang hanya meminta tanda, orang Yunani minta pengetahuan. You can argue, saudara boleh berdebat tentang mengenai Alkitab, tapi saya percaya iman kita tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan hanya saudara. Karena satu waktu Tuhan ketemu dengan satu orang murid waktu perjalanan KM. Saya masih ingat cerita itu. Dalam buku Lukas 24 ayat 25 dikatakan itu, you are fool. Banyak orang lihat akan kebesaran Tuhan, lihat akan apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi dalam hatinya tidak melihat. You are fool. Amin.
orang yang merasa tidak ada Tuhan. Itu kan dikatakan di situ. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. They seen Jesus. Mereka lihat Yesus, mereka jalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka nggak bisa kenalin Yesus. Sih, hati-hati dengan spirit namanya. Percaya tapi tidak percaya. Katakan bodoh. Apa kategori kedua daripada orang bodoh? Menurut Alkitab. Yang kedua saya catat di sini. Sebenarnya banyak sih. Tapi yang kedua saya catat ini orang bodoh yang mengejek Tuhan. Ya. Yang mocking God. Amsal 14 ayat ke-9 ini. Amsal 14 ayat yang ke-9. Nah, ini kata Indonesia agak sedikit berbeda. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, ya. Tetapi orang yang jujur saling menunjukkan kebaikan. Nah, ini agak sedikit off ya. Kita lihat dari New King James. New King James. Fool mock at sin, but among the upright there is favor. Fool mock at sin. Dia ini ngejek akan Tuhan, gak percaya yang namanya akan perintah Tuhan. Amin. Oh, orang ini beda dengan yang tadi saya ngomongnya satu. Orang ini percaya Tuhan, mungkin. Orang ini mungkin rajin ke gereja, mungkin. Orang ini mungkin rajin doa, atau orang ini rajin baca firman, mungkin dia ngerti akan firman Tuhan. Mungkin ngomongannya selalu pakai haleluya. Tapi tingkah laku sama ngomongannya nggak sama, saudara. He's mocking at sin. Amin. Sehingga orang akan menjadi bingung, orang ini siapa sih? Minggu beda, Senin sama Sabtu beda. Artinya dia tidak respect akan perintah Tuhan. Apa itu dosa? Segala sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan adalah kematian dalam bahasa aslinya artinya dosa. Apa gini saudara? He's mocking at sin. Bapaknya yang mungkin kita kenal dengan orang kayak gitu kan. Oh, ngomong luar biasa. Tapi ini katakan ini, he's mocking at sin. Ngejek tentang mengenai dosa. Apa itu dosa? Walaupun mungkin dalam kata-katanya semua kelihatan baik. Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang ke-17 dulu sampai ke-24. Roma pasal 2. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Jadi kalau ngomong orang Yahudi, oke, bersandar pada hukum Taurat, terus ayat 18 sampai 24. Dan tahu akan kehendak Tuhan, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. 19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan. Ayat ke-20. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ayat ke-21. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Kau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat ke-22. Ayat ke-22 sampai 24. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ayat ke-23. Engkau berpegang atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ayat 24. Seperti ada tertulis sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa. Tuh. Tingkah lakunya sama perkataannya sangat tidak konsisten. Amin. Orang ini dianggap bodoh, kenapa? Karena itu
ngomongannya sama kita punya kita, sehingga firman Tuhan katakan Tuhan sendiri dihujat. Kenapa? Karena ada orang yang ini. I hope and I pray spirit ini jangan sampai ada di tempat ini. Amin. Tapi sayangnya spirit ini mungkin masih banyak di sekeliling. Yang Anda lihat di pabrik, di tempat kerja, di mana. Karena ngomong lain di bibir, lain di hati. Orang yang dianggap bodoh bukanlah yang tidak percaya Tuhan. Oh, percaya Tuhan, aktif mungkin. Tapi pagi ini nama Tuhan dihujat karena ngomongannya nggak konsisten. Yang pertama, orang ini bodoh menurut Allah Tuhan karena tidak percaya akan Tuhan. Yang kedua, karena ngejek akan perintah Tuhan. Yang ketiga, ini bahaya saudara. Orang yang tidak bisa jaga mulut. Ya. Orang yang ngomongnya sembarangan. Ya. Kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 5 ini. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Interesting ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat ke-1 sampai ke-5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mereka pikir udah kasih korban cukup. Firman Tuhan katakan karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat kedua, janganlah terburu-buru dengan apa? Mulutmu. Janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu ini sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat keempat. Kalau engkau bernasar itu artinya janji. Dalam bahasa lain dikatakan vow atau sumpah kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Karena firman Tuhan lebih baik jangan ngomonglah kalau nggak bisa tepati. Amin. Berapanya kadang-kadang kita udah pokoknya ke Tuhan gak usah sembunyi, pokoknya saya udah mulai deh. Saya udah baca Alkitab, saya udah rajin ke gereja, semoga ini zaman. Saya paling takut kalau dengar ini. Lebih baik jangan ngomong sembarangan. Halo? Lebih baik diam dulu deh. Gak usah janji, karena itu bukan janji sama saya. Saya gak ada gunanya dijanji ini, oke. Tapi firman Tuhan ini dikatakan itu janji sama Tuhan. Tuhan di sorga, kita di bumi, artinya jauh banget. Jangan ngomong sembarangan. This is the dangerous part. Ayat yang kelima dikatakan gini, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ayat ke-6. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Hilaf. Artinya salah ngomong. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangan? Kata merusakkan istilahnya dalam bahasa Indonesia ini dibikin rusak. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Aramik, yaitu artinya lebih serius. Artinya babal. Ya, mungkin dari situ kena timbul kata babal. Babal, B-A-B-A-L, bahasa Indonesia sekalinya. Babal itu artinya to destroy, to hurt. Saya cek di dictionary Alkitab dikatakan to destroy, to destroy.
dihancurkan. That's why kadang-kadang banyak sekali karena salah ngomong, apa yang kita bangun bertahun-tahun, apa yang kita sudah build bertahun-tahun dihancurkan. I know it's hurt. Amin. To hurt. Bukan hanya dirusak, tapi kata Babel itu to destroy and to hurt. So pesan kita semua, jangan ngomong sembarangan. If you already say, kalau sudah ada ngomong gak bisa tepatnya, minta ampun sama Tuhan. Amin. Jangan sembarangan ngomong, karena Tuhan bukan buat dianggap enteng. Itu maksudnya. Amin. Dianggap bodoh itu kalau ngomongnya sembarangan, karena ngomongannya gak bisa dipegang, saudara. Sama manusia masih oke. Palingan orang ngomong percaya, lu bohong, tukang bohong. Tapi ini sama Tuhan. Halo? Kadang-kadang orang cuma pakai ini cuma untuk scapegoating. Ya udah pokoknya Tuhan, kalau kau sembuhkan, kalau saya kerjaannya saya balik, kalau bisnis saya beramai gini, pokoknya saya akan rajin. Hati-hati ngomong itu. Karena mungkin you ngomong sembarangan belum tentu Anda bisa tepatin. Amin. Itu bahaya, dikatakan orang bodoh. Apalagi ini saya belajar, kenapa kita menganggap definisinya hanya 3 dan itu juga negatif, tapi kita mengajarkan kepada kita. Ini hanya sebagian, saya hanya ambil 4 poin. Kenapa? Karena dia bodoh kalau kita nggak percaya Tuhan. Tuhan tetap ada. Amin. You boleh percaya, boleh nggak percaya, tapi dia bukan bilang nggak ada Tuhan, dia cuma bilang berkata dalam hatinya. Bukan itu kan ya, Mazmur 53 tadi, berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. It doesn't change the fact that God still exists. Amin. You boleh ngomong tidak ada Tuhan, tapi Tuhan tetap ada. Amin. Kita boleh deny, kita boleh bilang matahari nggak ada, tapi nanti dia akan lihat Tuhan tetap ada. Yang kedua, jangan ngejek akan perintah Tuhan. Amin. Penting. Yang ketiga, jangan sembarangan ngomong. Nah, yang keempat ini juga saudara, orang ini dianggap bodoh. Orang bodoh ini yang mengandalkan apa? Kekuatan atau kepintarannya sendiri. Itu dianggap bodoh. Lukas pasal 12. Haleluya. Ayat yang ke apa ya? Ayat yang ke-16 itu. Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai ke-21. Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka, suatu perumpamaan. Kata Tuhan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, yang ngomong ini kan? Kayaknya sendiri gitu. Dia sering ngomong sendiri dalam hatinya karena ya itu pintar itu. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat ke-18 lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Menurut saya orang ini nggak bodoh, sudah. He's not stupid. Menurut saya orang ini adalah orang yang pintar. Mungkin dalam dunia modern sekarang he's an MBA. Kenapa saya ngomong gini? Perhatikan ayat ke-19 betul. Sudah itu katanya, aku akan berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. He's not stupid. He's a smart guy. Kenapa saya ngomong gitu? Karena Anda bayangin saudara, pada zaman itu dia udah ngerti akan mengenai business plan. Dia tahu strategi. Dia ngomong, aku akan mendirikan lumbung-lumbungku, aku akan membangun lebih. He know how to do franchise.
Dia tahu tuh buka cabang, saudara. Jadi McDonald, Burger King semua belajar dari dia nih. Halo? He know how to do franchise, he know how to do business plan. Saya pikir di dalam modern sekarang ini dia adalah master dia dalam MBA, saudara. Betul, saudara. Dan bukan itu aja, dia tahu untuk investment plan. Ini aku berbuat, aku akan diri nanti aku taruh di sini. Dia tahu untuk taruh investment ini di mana, di IRA dan di 401k, di money market, di stock dan segala. He knows. Yes. He is not stupid. Setuju, saudara? Iya. Dia nggak bodoh, dia tahu untuk investment plan. Dan yang ketiga dikatakan daripada jiwanya dia bilang beristirahat, and he know how to have a planning in his life. Karena banyak orang kaya dengerin yang nggak tahu menggunakan uang yang otomatis, tapi dia tahu caranya untuk mempergunakan uangnya. Dia tahu how to invest, dia tahu how to business plan to expand. Dia tahu tuh untuk invest, dia tahu untuk planning retirement semua. Dia ada semua dalam benaknya. Tapi ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau bodoh, orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Wow. Saya merenungkan, sayangnya Alkitab tidak pernah mencatat namanya siapa. Ya. Alkitab tidak mencatat orang ini namanya siapa. Tapi saya percaya dia punya nama. Betul, saudara? Saya percaya mungkin papanya, mamanya panggil dia dengan nama kelahirannya. Mungkin given name-nya siapa, David? I don't know. Mungkin namanya George. Oke, namanya Acong mungkin misalnya. Karena pada nggak setuju semua. Mungkin namanya si Ahoy, saya nggak tahu. Bukan pokok. Bukan apa, bukan apa. Tapi dia punya nama, saudara. Betul, saudara. Dia punya nama. Mungkin juga ada orang panggil dia, pegawai-pegawai panggil dia Mister. Halo? Mungkin namanya Tuan apa, atau mungkin dia punya gelar, mungkin dia punya double major, mungkin dia dokter, I don't know, mungkin dia juga PhD, mungkin dia profesor, atau mungkin dia juga lawyer, esquire, mungkin juga dia punya nama yang lain. Saya yakin orang akan panggil dia bukan hanya David atau mungkin George, tapi dia punya nama lain yang sesuai dengan gelar dia, atau dia punya title-nya. I don't know, maybe ini just pikiran saya. Sayangnya Alkitab tidak tulis. Atau kalau dia naik tingkat lagi, misalnya dia dari kaum yang bangsawan, mungkin dia akan namanya pakai Sir. Atau kalau dia masuk di dalam dunia pengadilan, sekarang ini dipanggil Your Honor atau Justice, I don't know. Apapun namanya itu, tapi dia punya satu nama di dalam Tuhan, yaitu Fool. He's a fool. Kenapa? Karena katakan kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang lain boleh panggil dia Mister, orang boleh panggil dia Sir, orang lain boleh panggil yang terhormat segala macam, tapi di mata Tuhan, his name is Fool. Why? Karena orang yang mengandalkan kekayaannya sendiri adalah orang bodoh. Amin. This is a fact yang waktu saya renungkan firman Tuhan ini. Kalau kita nggak tulis namanya ya, orang gembel aja ditulis namanya, betul saudara? Betul. Kenapa dia sampai nggak ditulis namanya? Padahal dia pintar. Dia pintar. Dia tahu yang tadi saya bilang, tahu how to business plan, planning in business, how to strategy in business, how to investment plan. He was smart. Karena saya study bisnis, saya tahu orang ini pintar apa, karena dia tahu untuk cara mengolah keuangannya. And he know how to, bukan hanya mengolah saja, bukan hanya bisnis, tapi dia juga tahu cara invest untuk retirement. He is smart. He is smart. He was smart. Tapi he is full di mata Tuhan. Karena ia tidak kaya. See,
Jangan sampai roh yang sama itu saudara, kita mau pikir kita pintar karena kita tahu cara keluar. Banyak orang yang firman Tuhan kata tidak kaya di hadapan. What is that mean? Karena belum tentu apa yang kita harapkan di dunia ini akan bisa menyelamatkan kita. Amin. Ada orang terlalu takut kalau ngomong soal duit. Oh, banyak sekali saya dikirimin oleh di WhatsApp mengenai prinsip perpuluhan dianggap tidak relevan dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Whatever. Ada orang kirimin saya videonya, ada kirimin saya artikelnya begitu banyak mengenai relevansi dengan prinsip perpuluhan. Takut ngomong perpuluhan. Amin. Saya katakan sih pagi ini ya, firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ini bukan perkataan Pastor Abraham ini, tapi perkataan firman Tuhan. Amin. You are full. Why? Karena dia menganggap pikirannya lebih pintar. Tuhan bilang ayat ke-20 malam ini kalau jiwamu diambil, what do you want to do? Kalau malam ini diambil, udah selesai. Kemarin yang satu grup saya ngomong 1 Petrus 5 ayat 8 ini ayat yang saya kemarin dapatkan. Bersadarlah dan berjaga-jaga lawan si iblis berjalan mengiringi. Itu tolong ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditangannya. Ada musuh yang namanya si iblis yang coba untuk merusak kebahagiaan kita, sukacita kita, kesehatan kita. Keluarga betul. Pagi ini masalahnya bukan jumlah, bukan kita wah saya harus punya goals kita. Pagi ini kita berapa banyak yang bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kedamaian, sukacita. Amin. Itu yang penting. Amin. Ada orang begitu takut ngomong soal duit. Ada orang takut kalau duitnya, kalau setiap orang mau duitin. Josh Barnard dalam surveinya mengatakan hati gereja udah 70% meninggalkan gereja. Apakah ngomong soal duit? Ya. Oh pagi ini saya ingatkan waktu itu, I'm not talking about money, tapi saya bicara mengenai spirit. 1 Timotius 6 ayat 6 kata akar segala kejahatan ialah apa? Cinta. Halo, he's a fool. Tuhan bilang, karena apa kalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Amin. So hati-hati dengan 4 kategori, 4 tipe demi ini. Ada orang yang merasa bodoh, dianggap bodoh karena dia tidak percaya Tuhan. God is here. Tuhan ada di sini. Amin. Walaupun kita tidak melihat bukan berarti tidak ada. Amin. Hati-hati jangan anggap enteng akan perintah Tuhan. Dosa ya tetap dosa, betul saudara. Dan by the way, saya juga mau ngomong kita ini masih ada banyak dosa. Makanya kita butuh Tuhan. Halo? Kita butuh Tuhan. Dosa itu sesuatu yang bisa dihandle kalau kita ngaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang adil dan mengampuni dan mau juga asal kita mengaku dosa kita. Ayat 10 mengatakan sebaliknya, kalau kita bilang kita nggak ada dosa, kita anggap dia jadi pendusta. Amin. Nah pagi ini masalahnya bukan berasa ada dosa, semua orang berdosa, tapi banyak orang yang punya konsep ya. Yang kemarin ngomong juga saja orang mempunyai konsep bahwa dia harus berjuang sendiri melawan dosa. You cannot do that. Saudara nggak bisa, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. You mau suci kayak apa, kayak mau mengurung diri 20 tahun sekalipun nggak ketemu manusia, sama aja dosanya ada, cuma jadi kupal. Betul. Yang kedua nih, ingat orang yang anggap sepi akan perkataan atau perintah Tuhan. He's mocking at sin, tadi Amsal 14 ngomongin. Anggap bercanda akan dosa. Nah yang ketiga, hati-hati kalau kita ngomong dengan, terutama pada waktu kita nasar sama Tuhan. Setuju? Amin.
Amin saudara, hati-hati. Nah, saudara ada yang pernah ngasah, saya harap enggak di sini. Ada yang ngasah atau ada di live stream, hati-hati jangan sembarangan ngomong. Nah, yang kedua, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu dengan Bapak kita. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan. Tuhan, kami mau seperti bencana di mana Kau bentuk kami, Tuhan. Saya diberikan satu penglihatan seperti Tuhan kita sedang membentuk bencana-bencana hidup kita. Belum sempurna, mungkin makin disempurnakan. Mungkin masih ada diketemukan kerikil-kerikil. Tapi Tuhan terus mengolah, ya, memproses itu dalam kehidupan kita makin disempurnakan. None of you LA yang sudah sampai belum. Tapi firman Tuhan kita makin disempurnakan, kita makin diperbaiki sehingga kata-kata kita jadi berubah, tingkah laku kita jadi berubah. By the way, saya tak baca orang yang gak pernah berubah adalah orang yang juga bodoh. Amin. Udah dikasih tahu tapi gak pernah berubah, bebal. Betul. Papa saya suka manggil ini pakai bahasa asli, pen. Hati-hati itu. Bagaikan bencana siap dibentuk. Yuk kita bangkit berdiri. Demikian hidupku di tanganmu, dengan berapa kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Yes, Lord. Di tangan-Mu, inilah seluruh
saya ingin mentalita. Saya tidak bicara, Alkitab tidak bicara mengenai orang yang memang punya kondisi mentalnya sakit. Tapi pagi ini banyak orang yang mungkin pintar tapi bodoh di mata Tuhan. Makanya Paulus katakan, hikmat dari Tuhan beda dengan hikmat dari dunia. Amin. Pinternya dari dunia itu gampang, ya sekolah ya pintar, tapi belum tentu hikmat. Orang yang bodoh itu orang yang merasa tidak ada Tuhan, atau merasa dalam hatinya, apa sih Tuhan? Oke, Tuhan tetap mengampuni. Tapi mau gak pagi ini, kayak bencana ini, lagu ini mengatakan, kita terus dibentuk sama Tuhan. Kita terus diperbarui, jangan gitu terus dong. Yang kedua adalah orang yang anggap sepi akan perintah Tuhan. Kita sudah dengar Alkitab, dengar ayat, baca ayat bertahun-tahun, sudah hafal ayatnya, bahkan saudara udah jago sekali. Oh, tapi kadang-kadang sayangnya inkonsisten dengan perbuatan kita. Saya doa saudara, supaya spirit ini jangan sampai ada di tempat ini. Kita mau supaya kita sesuai. Matius katakan jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari sekarang si jahat. Amin. Yang ketiga, hati-hati kalau pakai mulut kita. Jangan sembarangan ngomong sama Tuhan. Saya cuma mengingatkan, baik saudara yang pernah ngomong atau tidak, akan ngomong hati-hati kalau ngomong tepatin. Karena percaya, waktu tahun 94, waktu saya pertama kali menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, it haunt me, itu mengajar saya. It haunt me. Karena apa yang kita sudah rasakan tidak pernah akan bisa begitu aja dimainin. Baik itu pelayanan, baik itu janji sama Tuhan, baik itu janji mengasihi pemberi, hati-hati. Better not to say it daripada kita ngomong salah ngomong. Yang keempat juga yang terakhir, hati-hati, jangan ngandelin yang namanya duit, keuangan, kepintaran kita, gelar kita, pekerjaan kita, status kita, whatever. Orang ini pintar, dia tahu untuk mengatur bisnisnya. He is not indeed, no doubt about it, he was smart. Dia tahu bisnis plan, dia tahu duit franchise, dia tahu investment plan, dia tahu retirement plan. But he's a fool, God said. You are fool, karena you lupa hidup kita bukan tergantung dengan yang namanya duit. Bukan tergantung yang namanya gelar kita. One day, you and I will be gone. Saya nggak tahu kapan, tapi pasti. Death rate is 100%. Mau sepertimu, terima kasih Tuhan. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau seperti itu. Ku akan mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama.
Mari saudara, saya merasa di sini masih ada satu ikatan yang masih memegang kita. Yang hamba berdoa pagi ini, Kau akan cabut setiap ikatan-ikatan. Kami mau memberikan Engkau sebagai satu-satunya dalam prioritas hidup kami. Tuhan, meteraikan firman, meteraikan di dalam setiap kehidupan. Angkat rasa takut ikatan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Biar pagi ini Tuhan, firman Tuhan akan menjadi rema, akan menjadi kekuatan, akan menjadi pedoman dalam setiap hidup kami. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau tidak terbatas. Roh-Mu terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau kembalikan segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Bapa, sebentar kami juga mau mengambil bagian perjamuan kudus. Kau layakan kami, kuduskan hati kami, ampuni kesalahan kami Bapa. Terima kasih. Saudara, bagi saudara yang nanti setelah petugas dapat membagikan, Anda bisa masing-masing berdoa minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan layakan aku sebelum mengambil perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi Anda akan menerima apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun lalu buat kita semua. Silakan bertugas. Tuhan kudus hari dan juga era dengan kuasa dan kudus-Mu. Biar roti dan anggur ini akan membawa kesembuhan, kesatuan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu dari buktiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Bersyarat duka-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku mencari cinta yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kita pakai berdiri yuk. Apa yang akan kita lakukan itu menjadi secara simbolik. Kita mengaku roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan dan air anggur ini sebagai lambang daripada darah Yesus yang sudah tercurah buat kita. Amin saudara. Jadi saat ini kita minta agar Tuhan menyatu di dalam kehidupan kita dan juga di dalam setiap aspek apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Maka itu firman Tuhan katakan masing-masing kita menguji diri kita. How? Menguji arti kita minta Tuhan layakkan aku. Karena kita akan menyatu di nama Tuhan secara simbol. Nah, kita minta Tuhan layakkan aku. Ampuni kesalahan. Setuju saudara? Tuhan ampuni kesalahan kami Tuhan. Sebelum kami ikut mengambil bagian daripada perjamuan kudus ini, Tuhan percaya Tuhan Yesus segala
kesalahan dosa-dosa kami mau mengaku di dalam nama Tuhan Yesus kau ampuni. Ataupun ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati saudara, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan kami, kuduskan kami. Bagi saudara yang sudah siap, kita akan angkat di tangan kanan kita roti yang menggambarkan tubuh Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23, Paulus mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu ia mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan sehingga kami boleh mengambil bagian daripada perjamuan. Lalu ia angkat roti, memecah-mecahkannya dan berkata, Tuhan, kami percaya ini adalah lambang daripada tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan buat kami, supaya kami ini menjadi satu, ya Tuhan. Dan Bapa, kami percaya juga Tuhan, Kau adalah kepala kami dan kami adalah tubuhmu. Satukan tubuhmu di tempat ini Tuhan, satukan setiap hubungan-hubungan rumah tangga. Bapa, kami mau menolak segala perpecahan, perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lekatkan persahabatan, persekutuan rumah tangga kami juga. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan dengan pengucapan syukur. Father, by lifting our hand, I believe and we declare, Father, that this is the symbol of your body is being torn for us also, Father God, on the Calvary. And we thank you for your sacrifice right now, Father God. I pray you unite your body in this place. And we partake this Holy Communion and we give you thanks in Jesus' name. Yuk kita makan bersama. Lalu ayat 25 dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan, lalu sesudah makan Yesus mengambil cawan, kita angkat di tangan kanan kita, mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, ini adalah lambang dari perjanjian baru, yaitu untuk pengampunan dosa, dan juga kita mau minta agar Tuhan menyucikan segala kesalahan dosa-dosa kita. Amin, saudara. Bapak, pagi ini kami percaya dan mengaku, kami mendeklarasikan bahwa ini adalah lambang daripada darah-Mu yang sudah tercurah buat kami. 1 Petrus 2 juga mengatakan, oleh biru-biru darah-Mu kami telah menjadi sembuh. Apapun segala nama penyakit kami, sakit jasmani, sakit rohani, sakit keturunan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih, kami sambut Tuhan Anggur yang melambangkan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Father, we thank you and we believe and we declare this is a symbol of your blood that's being poured for us from the Calvary, Father, and we also trust your blood will heal any kind of disease that we have. Father, we thank you and we partake this in Jesus' name. Mari kita makan bersama. Oh, thank you, Jesus. Ucapan syukur sama Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan
untuk kesembuhan, terima kasih untuk kesatuan, dan terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan meneraikan, biar kami mau kembalikan segala hormat, pujian, segala syukur hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Anyway, kita mohon maaf di belakang di bawah sedang direnovasi mengenai di dalam basement kita gitu, karena bekas banjir efeknya ada banyak mall, jadi sedang saat ini direnovasi. Yuk kita persiapkan hati kita untuk membawa persembahan, mengembalikan perpuluhan kita, percaya akan segala janji-janji Tuhan. Lukas 6:38, berilah kamu maka kamu akan diberi satu ukuran, satu takaran yang ditakarkan juga dari Tuhan buat kita. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya juga perpuluhan adalah milik-Mu, dan pagi ini Tuhan berkati tangan-tangan yang setia, tangan-tangan yang sungguh-sungguh percaya akan janji-Mu Tuhan. Yang bekerja Kau berkati, yang sekolah Kau berkati, yang di rumah juga Kau bahkan berkati dengan lebih lagi. Kami percaya Kau tidak pernah lalaikan janji-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, segala kesehatan juga dijauhkan daripada penyakit COVID-19 atau apapun itu. Terima kasih Bapa, kami bawa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman seperti biasa, ibadah jam 10, terus TYC jam 12.30, terus hari Selasa kita ada doa via Zoom jam 7.30. Bagi siapa yang mau ikutan bisa hubungin pastor atau Tante Yohan. Terus hari Kamis kita juga ada doa jam 7.30 via Zoom buat doa kota. Bagi yang mau ikutan juga bisa join dan bisa hubungi pastor atau Tante Yohan. Terus kita ada 4 IPR. Bagi siapa yang belum bergabung bisa hubungi ketua masing-masing. Terus nanti jam 5 ada Sunday School. Yang punya anak kecil bisa ikut join. Terus ada tambahan Pak? Ya, saya mengundang meeting bagi Anda semua yang sudah ke saya WA. Kita akan bicara mengenai kedepannya, mengenai yang tadi saya katakan bahwa kita sedang melakukan renovasi di gereja. Ya, kembali meeting ini saya minta untuk mungkin apa yang kita lakukan mungkin minggu depan, atau ya mungkin minggu depan kita akan kebaktian di lantai 2 karena di sini ini akan dibongkar gitu ya, selama beberapa minggu. Ya, saya nggak tahu, mungkin janji mereka sekitar 5 minggu. Nah itu doang tambahannya kita apa yang kita lakukan, mungkin saya minta bantuan Anda semua. Nanti kita akan pindah-pindahkan sound system apa ini drum dan segala di lantai 2 ya, bangku itu. Jadi itu aja tambahannya, karena kembali di our church ya, gereja kita mau sebagai gereja kita makin luar biasa. Amin juga. Nah, dalam waktu 5-6 minggu ini akan berbeda gitu, hopefully akan kita lihat perbedaannya. Dan karena ini gedung ini sudah Tuhan kasih sejak tahun 2000 dan belum pernah kita renovasi secara major gitu ya. Nah kali ini kita mau supaya kelihatan tampil beda lah gitu ya. Nah itu doang tambahannya gitu ya. Terus yang sedikit koreksi, nanti setiap tadi Erwin katakan setiap Selasa dan Kamis ini kita lakukan ini melalui Google Duo, tapi Anda akan saya invite kalau saudara mau bergabung ya. Jadi kita biasanya hari Selasa kita doa, itu kita mendoakan untuk secara intern gereja atau Anda semua yang perlu didoakan. Jadi Anda boleh hubungi Ishak sebagai ketua doa dan juga Ibu Atin sebagai wakilnya, dan kita kalau saudara butuh didoakan sesuatu, penyakit atau apa aja kita doakan. Dengan catatan kita akan jaga confidential, tapi saya mohon yang tidak terlalu terlalu dalam ya. Jadi Anda bisa hubungi kami semua, kita akan mendoakan setiap hari Selasa. Hari Kamis yang tadi Erwin juga sampaikan, sudah katakan kita
komitmen juga, komitmen untuk berdoa untuk city kita, berdoa untuk negara Amerika, berdoa untuk Indonesia. Ishak sekarang lagi mendoakan setiap dari bagian daripada Indonesia. Dari minggu lalu masa Kalimantan Barat, kita doakan Kalimantan Tengah, gitu. Kita berdoa supaya Tuhan mengawal Indonesia juga, setuju? Dan juga yang penting juga kita mendoakan untuk Amerika, tempat di mana kita Tuhan sudah taruh kota kita, saudara. Amin, karena kita berdoa terus agar COVID-19 tidak rise up, tidak spike up di kota Philadelphia. Amin, saudara. Nah, kita tahu ya presiden kita saat ini masuk rumah sakit itu karena COVID. Kita berdoa untuk proteksi Tuhan juga. Kita boleh berbeda pendapat mengenai politik, tapi dia tetap adalah leader kita, pemimpin kita juga. Kita doakan election juga tadi ini ingatkan. Kita mau berdoa supaya presiden yang akan datang adalah presiden yang takut akan Tuhan, yang percaya dengan perkawinan pria dan wanita, dan yang tidak percaya akan same sex marriage. Amin, saudara. Ini kita bagi berdiri ya. Haleluya. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah Kau hantarkan umat-Mu dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga Tuhan. Kau menjaga kami masuk dan keluar kami Tuhan, sehingga kesakitan virus apapun COVID-19 tidak akan pernah menimpa jemaat-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, kami akan terus naik tidak turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Setiap orang, setiap bangsa akan menyebut kami sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Tuhan, Kau juga memberikan kerukunan, kedamaian untuk setiap hubungan rumah tangga kami juga. Tinggal Tuhan, Kau akan mempersatukan dengan damai dan kasih dari Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba-Mu, hamba mengutus jemaat di sini pulang dengan berkat anugerah dari penyertaan dari Allah Bapa, dengan kuat kuasa dari Tuhan Yesus, dan juga dengan urapan dan pertolongan dari Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Father God, also sending them home from the authority from you have given to them. Bless them abundantly. Whatever they do in their hand, Father God, you will multiply, you will make them prosper, you will make them abundantly blessing. Father God, thank you, and also you protect them when they come in and then when they come out, especially for the young people. Guide them, guard their heart, Father God, whatever they do and they watch on the internet, on the computer, Father God, you will guard their heart and so also their mind. Father, we thank you and we love you in the name of Jesus. Amen.